Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai efektor mechanism of T-cell mediated immunity. Dengan anggota kelompok Reinhard Zaki, Prita Shona, Padanpia, dan Roy Art. Topik yang akan kami bahas adalah terkait reaksi pada cell-mediated immunity dan development and function of CD4 plus effector lymphocyte yang mencakup subset of CD4 plus helper T cell, TH1, TH2, dan TH17. Yang pertama, reaksi pada cell-mediated immunity. Dapat dilihat pada gambar A, itu adalah yang terjadi efektor T cells dari subset CD4+, TH1, dan TH17 mengenali mikroba antigen dan mengeluarkan sitokin yang merekrut leukosit, yang menyebabkan peradangan dan mengaktifkan fagosit untuk membunuh mikroba. Kemudian sel efektor dari subset TH2 itu berfungsi sebagai pemberantas infeksi oleh parasit cacing. Kemudian pada gambar B itu dapat diketahui bahwa CD8 plus sitotoksik T-limfosit atau biasa disebut dengan CTLS itu membunuh sel yang terinfeksi mikroba di sitoplasma. T-sel CD8 plus juga memproduksi sitokin yang dapat menginduksi inflamasi dan mengaktifkan makrofag. Selanjutnya adalah cara kerja CD4 plus dan CD8 plus. Yang pertama, CD4 plus T cells itu akan mengenali antigen mikroba dalam vesikel fagosit dan mengeluarkan sitokin yang dapat membunuh mikroba. Sementara itu, CD8 plus T cells itu akan mengenali mikroba antigen yang ada pada sitosol dan kemudian akan menghancurkan sel yang terinfeksi. Selanjutnya, pada fungsi limfosit dan makrofag, limfosit itu berperan dalam mengspesifikasi sel mediated immunity terhadap mikroba, sementara aktivasi makrofag itu akan menyebabkan eliminasi atau penghilangan mikroba. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian sel helper CD4+ berdasarkan profil sitokinnya. Sebelumnya secara umum kita harus perlu mengetahui 4 hal tersebut. Yang pertama, produksi sitokin yang berbeda akan menghasilkan respon yang berbeda pula. Dan yang selanjutnya itu merupakan produksi sitokin tersebut dimediasi. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, untuk CD4 sendiri, CD4+ sendiri terdapat beberapa jenis dan produksi sitokin yang dihasilkan tersebut berbeda-beda tergantung dengan CD4+ yang memediasi pengeluaran dari sitokin tersebut. Selanjutnya, terdapat 3 jenis CD4+ yang utama dan menghasilkan 3 fungsi utama. Kemudian, setiap jenis subset tersebut akan menghasilkan akan menghadapi patogen yang berbeda pula. Jadi nanti untuk sitokin yang berbeda tersebut akan diarahkan untuk patogen yang berbeda. Nah, berikut untuk 3 jenis profil CD4+ pada limfosit yang telah diketahui. Seperti yang kita ketahui, saat nanti APC itu menempel pada naive T cell itu, terdapat 3 respon yang berbeda. Yang pertama itu disebut dengan TH1, TH2, dan juga TH17. Langkah yang pertama itu adalah mendefinisikan tentang sitokinnya tersebut. Terdapat di sini, semisal dengan TH1, dia akan berikatan dengan interferon Y, sedangkan untuk TH2 itu akan interleukin 4, 5, atau 13, dan untuk TH17 itu akan menghasilkan interleukin 17 dan 22. Nantinya sitokin tersebut akan mengarah untuk mengaktifasi yang target sel yang berbeda-beda pula, seperti untuk TH1 akan interferon NY itu nanti akan masuk ke dalam makrofag, begitupun dengan TH2 ke eosinofil, dan sedangkan TH17 adalah neutrofil. Untuk host defense yang diserang sendiri itu, kalau untuk TH1 itu akan menyerang intraselular patogen, untuk TH2 akan menyerang parasit atau helminths, dan yang terakhir untuk TH17 itu akan menyerang ekstraselular patogen. Dan untuk fungsi dari ketiga jenis CD4 ini sendiri, untuk TH1 itu sendiri berfungsi untuk autoimun dan juga inflamasi kronis. Untuk TH2 ini alergi dan TH17 adalah autoimun. Oke, selanjutnya akan dibahas TH1 dan TH2. Jadi TH1 ini merupakan sel pembantu yang diproduksi oleh sistem imun tubuh dan akan menghasilkan respon imun terhadap parasit yang hidup di dalam sel, seperti protozoa, bakteri, dan virus melalui aktivasi makrofag, sel dendritik, dan sel B. Kemudian TH2 sendiri ini merupakan sel pembantu kedua yang diproduksi oleh sistem imun
Tapi bedanya dengan TH1 itu, sel pembantu TH2 ini menghasilkan respon imun terhadap parasit yang umumnya itu hidup di luar sel. Untuk fungsi TH1 sendiri itu yang pertama sebagai respon imun terhadap infeksi parasit intraseluler, kemudian yang kedua sebagai pembantu dalam pertumbuhan sel limfosit T sitotoksik, serta pada TH1 ini memproduksi interferon gamma yang mana interferon gamma ini memacu aktivitas pertumbuhan mikroba sel-sel fagosit dengan meningkatkan destruksi intrasel pada mikroba yang difagositis. Kemudian untuk fungsi TH2 sendiri itu yang pertama memberikan respon imun terhadap infeksi parasit ekstraseluler. Kemudian yang kedua sebagai mediator reaksi alergi dan pertahanan infeksi terhadap parasit. Kemudian juga memproduksi interleukin 4 dan 13 untuk menekan aktivasi makrofag, interleukin 5 untuk mengaktifasi eosinofil. Untuk produksi TH1 sendiri, ini sel dendritik dan natural killer cell mensekresikan interleukin 12 dan interferon gamma yang mana akan menghasilkan TH1 dengan melibatkan antigen activated T cell-nya. Berikutnya merupakan produksi TH2, jadi sel dendritik dan CD4 T cell sini mensekresikan sitokin berupa interleukin 4 dengan melibatkan GATA3 dan STAT6 hingga kemudian dihasilkan sel TH2. Selanjutnya untuk TH17 itu T helper 17. Next, untuk T helper 17 ini memiliki peran krusial untuk mengatur respon imun dalam melawan infeksi jamur dan bakteri ekstraseluler. Untuk TH17 ini diidentifikasi pada tahun 2005. Selanjutnya untuk produksi TH17 ini dikontrol oleh kombinasi sitokin dengan faktor transkripsi seperti ROR gamma. Lalu untuk umumnya ini berperan dalam penyakit autoimun dan dapat mensekresi interleukin 17 dan interleukin 22. Dan selanjutnya untuk interleukin 17 ini memiliki 6 isoform atau produksi gen dengan fungsi biologis yang mirip. Lalu untuk fungsi dari interleukin 17 ini berperan untuk menstimulasi produksi kemokin dari sel lain yang berguna dalam rekrutmen leukosit. Jadi leukosit yang direkrutmen itu yang berjenis granulosit yang akan menghasilkan sel neutrofil, basofil, dan eosinofil melalui proses granulopoiesis. Lalu neutrofil yang diproduksi ini akan diproduksi di tempat terjadinya inflamasi untuk melawan patogen seperti jamur dan bakteri ekstraseluler. Lalu untuk interleukin 22 ini berperan untuk menjaga integritas epitel membran sel dan membantu memperbaiki epitel yang rusak. Lalu dapat memproduksi senyawa antibakteri bernama defensin bersama dengan IL-17 dan membantu stimulasi produksi antimikrobial peptides untuk melawan dan mencegah infeksi bakteri. Next, selanjutnya adalah produksi TH17. Pada saat terjadi infeksi dari jamur atau ekstraseluler bakteria, antigen dari ekstraseluler bakteria atau jamur ini akan dikenali dan ditampilkan oleh episi dari dendrit. Lalu dendrit ini akan memproduksi EL6 dan TGF beta atau transforming growth factor yang akan bergabung dengan naif CD4 T cell untuk berdiferensiasi dan berproliferasi. Untuk diferensiasi TH17 ini dikontrol oleh transkripsi yaitu RORY, maksudnya ROR gamma dan STAT3 transcription factor. Setelah terbentuk sel TH17, tahap selanjutnya adalah sekresi IL-17 dan IL-22. Setelah mengalami diferensiasi, untuk IL-17 ini akan menginduksi rekrutmen leukosit dan menginduksi produksi sitokin seperti mokin, antimikrobial peptides, dan musin. Selanjutnya untuk IL-22 ini akan menstimulasi sel epitel untuk memproduksi antimikrobial peptides bersama dengan IL-17 untuk mencegah atau menahan infeksi
oleh bakteri atau jamur dan meningkatkan kekuatan barrier. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.